Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Aferiana Ramadhani dengan NIM 25080100149. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Jepang. Bentuk negara. Jepang merupakan sebuah negara yang memiliki bentuk negara kesatuan atau unitary state. Jepang adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi terbatas, di mana daerah memiliki otonomi administratif tetapi tetap tunduk pada pemerintah pusat. Seluruh kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat di Tokyo. Bentuk pemerintahan. Jepang menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Kaisar atau Tenno merupakan simbol negara dan persatuan rakyat, namun tidak memiliki kekuasaan politik nyata. Kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh pejabat-pejabat yang dipilih rakyat sesuai dengan konstitusi, yaitu Konstitusi Jepang tahun 1947. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Jepang menganut sistem parlementer, di mana Perdana Menteri dipilih oleh parlemen atau Diet Nasional dan memimpin kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada kaisar. Dalam sistem ini, Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan, sedangkan kaisar hanya berperan sebagai kepala negara secara simbolis. Pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu eksekutif. Dipimpin oleh Perdana Menteri, saat ini biasanya berasal dari partai mayoritas di parlemen dan dibantu oleh kabinet. Tugas utamanya melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Yang kedua, legislatif. Disebut Diet Nasional atau Kokai, terdiri dari dua kamar. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau Shugin. Yang kedua adalah Dewan Penasehat atau Shakjin. Fungsi utamanya adalah membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan memilih Perdana Menteri. Lalu yang terakhir adalah yudikatif. Kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung, Saiko Seibanso, dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Bertugas menegakkan hukum dan menafsirkan konstitusi. Sistem pemilihan. Pemilihan eksekutif terdiri dari pemilihan Perdana Menteri yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh parlemen dari kalangan anggota legislatif. Dan yang kedua adalah kaisar yang tidak dipilih karena kedudukannya berdasarkan garis keturunan atau turunan kekaisaran. Lalu sistem pemilihan legislatif. Yang pertama adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih setiap 4 tahun menggunakan sistem campuran antara distrik tunggal dan proporsional. Dan yang kedua adalah anggota Dewan Penasehat yang dipilih setiap 6 tahun sekali, dengan setengah anggota diganti setiap 3 tahun. Yang terakhir yaitu sistem pemilihan yudikatif. Hakim tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi diangkat oleh kabinet. Rakyat hanya berperan dalam menyetujui atau menolak hakim Mahkamah Agung melalui referendum periodik.